Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dalam channel Roommath. Kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 7 SMP yang berjudul garis dan sudut. Untuk garis dan sudut merupakan materi matematika semester 2. Dalam video kali ini, kita tidak membahas contoh soal, hanya saja kita menjelaskan apa itu garis dan sudut. Untuk contoh soal dapat teman-teman tunggu video berikutnya. Yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai titik, garis, sinar garis, dan ruas garis. Langsung saja kita kepada pembahasannya. Harap teman-teman perhatikan dan semoga dapat memahami. Yang pertama yaitu titik. Titik dapat digambarkan dengan menggunakan tanda titik. Tanda titik yang kita bahas ini adalah tanda titik yang biasa teman-teman buat. Entah itu di belakang kalimat ditambahkan tanda titik ataupun tanda titik yang hanya sekedar teman-teman buat sebagai coret-coret, hanya menempelkan ujung pena ke kertas atau ujung pensil ke kertas. Titik itulah yang akan kita bahas. Sebuah titik dinotasikan dengan huruf kapital. Jadi, jika titik yang selama ini teman-teman buat ingin diberi nama, teman-teman harus memberi nama dengan huruf kapital atau huruf besar. Bolehkah memberi nama titik dengan huruf kecil? Jawabannya tidak. Karena dalam matematika, masing-masing sudah memiliki aturannya tersendiri. Jika teman-teman memberi nama titik dengan huruf kecil, maka sama saja dengan titik tersebut tidak diberi nama. Namun, jika diberi dengan huruf kapital atau huruf besar, maka titik yang teman-teman buat memiliki nama. Pemberian nama titik bebas menggunakan huruf apa saja, boleh dari A sampai Z, teman-teman pilih, asal dengan syaratnya tadi, yaitu menggunakan huruf kapital. Selama menggunakan huruf kapital, maka titik yang teman buat dapat memiliki nama atau bisa diberi nama. Seperti pada contoh ini, ada sebuah titik, kemudian diberi nama huruf A, dengan A itu ditulis sebagai huruf kapital, maka titik tersebut bernama titik A. Setelah memahami titik, kita lanjut ke garis. Garis dapat diartikan sebagai kumpulan dari titik-titik. Jika satu kali pena kita menyentuh kertas, maka itu hanya kita sebut sebagai titik dan diberi nama dengan huruf kapital atau huruf besar. Sekarang titik yang sudah kita buat satu kali itu kita sambung ke belakang sebanyak mungkin puluhan atau ratusan, dengan syarat saling berhubungan, maka titik-titik tersebut akan membentuk sebuah garis. Itulah yang dimaksud dengan garis merupakan kumpulan dari titik-titik. Tanda panah di kedua ujung garis merupakan tanda bahwa garis dapat diperpanjang sampai sejauh manapun sesuai kebutuhan, sehingga dapat dikatakan bahwa garis tidak memiliki ujung maupun pangkal. Dapat teman-teman perhatikan contoh yang ada. Pada ujung dan pangkalnya, garis tersebut diberi tanda panah. Tanda panah inilah yang artinya dapat kita perpanjang sejauh kebutuhan atau sejauh
yang mana kita inginkan. Garis tidak memiliki batas perpanjangan karena adanya tanda panah ini. Jika tidak ada tanda panah, maka garis tersebut tidak dapat kita perpanjang. Sebuah garis dinotasikan dengan huruf kecil, misal garis K, garis L, garis M, dan lainnya. Inilah yang dimaksud tadi, masing-masingnya sudah memiliki aturan tersendiri. Jika tadi titik kita lambangkan dengan huruf kapital, maka huruf kecil itu adalah untuk pemberian nama pada garis. Bolehkah garis kita beri nama dengan huruf kapital? Jawabannya tidak boleh. Karena jika diberi nama dengan huruf kapital, maka garis tersebut sama saja tidak dikasih nama. Namun jika kita tulis dengan huruf kecil, bebas mau dipilih dari huruf A sampai Z, terserah, itu akan menjadi nama untuk sebuah garis. Kita lihat contoh. Di sini ada huruf K yang ditulis dalam huruf kecil. Maka garis ini kita namakan sebagai garis K. Namun jika huruf K-nya kita tulis dengan huruf besar, maka garis ini sama saja tidak memiliki nama. Jika dari garis K diambil 2 titik sembarang dan kita namai titik A dan titik B, maka garis K juga dapat tulis menjadi AB dan di atasnya diberi tanda garis. Ini artinya, awalnya tadi kan kita punya contoh garis K. Pada garis K ini, di dalam garis K ini, teman-teman buat 2 buah titik, ada titik A dan ada titik B. Pada gambar kedua, teman-teman bisa lihat, ada titik A dan ada titik B. Ini kedua titik ini masih di dalam garis K. Nah, jika terdapat 2 titik ini, maka garis K tadi juga dapat kita beri nama garis AB. Dengan syarat, titik tersebut kita beri nama huruf kapital, kemudian pemberian nama garis AB-nya kita tambahi pada bagian atas dengan lambang garis. Yang kedua ujungnya kita beri tanda panah. Pertanyaan pertama yang muncul adalah, tadi katanya garis dinamai dengan huruf kecil. Sekarang kenapa garis bisa dinamai dengan huruf besar? Penjelasannya, garis kita namai dengan huruf kecil jika tidak kita ambil sembarang titik pada garis tersebut. Perhatikan gambar pertama, itu tidak ada titik sama sekali, maka garis tersebut kita namai dengan huruf kecil. Kita misalkan namanya garis K. Sedangkan untuk gambar kedua, garis kita beri nama dengan huruf besar. Kenapa? Karena di sana terdapat titik. Ada titik A dan ada titik B pada garis K tadi. Jadi, jika terdapat titik A dan titik B, boleh kita namai sebagai garis K, boleh juga kita namai sebagai garis AB. Dengan syarat A-nya huruf besar melambangkan nama titik pertama, B-nya huruf besar melambangkan nama titik kedua, kemudian A dan B itu di atasnya kita kasih lambang garis dengan kedua ujungnya memiliki tanda panah. Kita lanjut ke sinar garis. Sinar garis adalah garis yang memiliki pangkal tapi tidak memiliki ujung. Bagian pangkal garis biasanya ditandai dengan titik dan bagian ujung garis ditandai dengan panah yang melambangkan dapat diperpanjang hingga batas tak terhingga. Sama seperti definisi kita di awal,
Jika garisnya memiliki tanda panah, maka itu boleh kita perpanjang sejauh yang kita butuhkan. Namun, jika tidak memiliki tanda panah, maka garisnya cukup sampai di situ saja. Misalkan pada titik O, teman-teman bisa perhatikan gambar. Pada titik O itu tidak diberi tanda panah. Kenapa? Karena garisnya sudah kita potong atau kita penggal sampai titik O saja. Sementara pada bagian A itu memiliki tanda panah, yang artinya bagian A bisa kita perpanjang sejauh yang kita butuhkan. Jadi kita dapat memperpanjang garis ini pada bagian A, tapi tidak untuk bagian O. Karena O sudah kita batasi dengan titik. Selanjutnya, ruas garis. Ruas garis adalah garis yang memiliki pangkal dan ujung. Jadi pangkal garisnya ada dan ujung garisnya juga ada. Ujung dan pangkalnya ditandai dengan titik. Misalkan di bagian 1 kita tandai dengan titik A, di bagian yang lain kita tandai dengan titik B. Ruas garis ditulis dengan notasi huruf kapital A, B, dan di bagian atas kita beri garis saja tanpa tanda panah. Ini artinya kita mengambil bagian dari garis yang kedua ujungnya ada tanda panah tadi, kita beri titik pada garis tersebut. Titik pertama kita namai A, titik kedua kita namai B, maka jarak dari titik A ke titik B itulah yang kita sebut sebagai ruas garis. Ruas garis tidak bisa diperpanjang karena sudah dibatasi oleh titik. Ruas garis dinamai dengan huruf kapital, tidak boleh diberi nama dengan huruf kecil. Kemudian pada bagian atasnya kita beri lambang garis saja tanpa tanda panah di kedua ujungnya. Jika kita beri tanda panah di kedua ujungnya, itu artinya garis tersebut masih bisa diperpanjang. Namun jika tidak diberi tanda panah, maka garis tersebut tidak bisa diperpanjang dan namanya menjadi ruas garis. Mengapa ruas garis kita namai dengan huruf besar? Karena kita menamainya berdasarkan nama titik yang sudah kita berikan tadi. Jika titiknya kita rubah namanya misal menjadi titik K dan titik L, maka ruas garis tersebut akan bernama ruas garis KL dengan syarat K-nya huruf besar, L-nya huruf besar, dan kita beri lambang garis di bagian atasnya tanpa ada tanda panah. Selanjutnya yaitu kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis dapat diartikan letak atau posisi titik terhadap garis. Letak atau posisi titik terhadap garis. Jadi, jika kita ingin memberi titik pada sebuah garis, jika letaknya pada garis atau letaknya di luar garis, maka itulah yang disebut sebagai kedudukan titik terhadap garis. Kita bahas yang pertama, kedudukan titik terhadap garis yang pertama yaitu titik terletak pada garis. Titik terletak pada garis. Sebuah titik dikatakan terletak pada garis, berarti titik tersebut dilalui oleh garis tersebut. Teman-teman bisa perhatikan gambar, ada garis G dan di dalam garis G terdapat titik A. Titik tersebut dilalui oleh garis, artinya titik berada di garis atau titik menghimpit garis. Jadi titik tersebut garis tersebut seolah-olah menembus titik. Inilah yang disebut titik terletak pada garis.
Dan pemberian namanya masih sama, garis kita beri nama dengan huruf kecil, dan titik kita beri nama dengan huruf besar. Sehingga contoh ini dapat kita sebut sebagai titik A terletak pada garis G. Karena titik A berada pada garis G dan berhimpit dengan garis G, atau garis G melalui titik A, maka titik A terletak pada garis G. Selanjutnya, titik terletak di luar garis. Titik terletak di luar garis. Sebuah titik dikatakan terletak di luar garis, berarti titik tersebut tidak dilalui oleh garis. Teman-teman perhatikan gambar, antara garis dan titik itu terpisah. Kita memiliki garis H dan titik B. Antara garis H dan titik B itu terpisah, tidak tersentuh atau bersentuhan sama sekali. Titik B tidak dilalui oleh garis H, dan titik B juga tidak berada pada garis H. Inilah yang kita sebut sebagai titik terletak di luar garis. Garis kita namai dengan H, B kita namai dengan titik kita namai dengan B, maka titik B terletak di luar garis H. Selanjutnya, kedudukan antara titik dan bidang. Sama halnya dengan kedudukan antara garis dan bidang tadi, maka kedudukan titik terhadap bidang pun juga memiliki dua macam. Yang pertama, titik berada di dalam bidang, dan yang kedua, titik berada di luar bidang. Jika titik yang teman-teman miliki berada dalam bidang, misalkan ini adalah bidang jajar genjang, kemudian di dalam bidang tersebut teman-teman beri titik A seperti contoh pada gambar pertama, maka titik A berada di dalam bidang. Jika bidang jajar genjangnya kemudian teman-teman tulis atau buat titik di luar bidang, maka titik tersebut berada di luar bidang. Kita lanjut dengan kedudukan antara garis dan bidang. Kedudukan antara garis dan bidang dapat diartikan sebagai posisi garis terhadap bidang. Sama halnya dengan kedudukan antara titik dan garis, kedudukan antara garis dan bidang juga merupakan letak garis terhadap bidang. Ada yang di dalam bidang dan ada yang di luar bidang. Yang pertama, garis berada pada bidang. Teman-teman bisa lihat gambar, itu adalah bidang jajar genjang. Bidang ini kita beri nama bidang alfa, sementara garis yang berada dalam bidang kita beri nama garis K. Sehingga garis K berada pada bidang alfa. Mengapa dikatakan berada pada bidang alfa? Karena garis K terletak di dalam area bidang alfa atau jajar genjang. Posisi garis K masih berada di sekitaran bidang alfa. Belum melewati sedikit pun garis yang ada pada bidang alfa atau jajar genjang tersebut. Sehingga garis masih berada pada posisi di dalam bidang. Yang kedua, garis berada di luar bidang. Teman-teman bisa lihat gambarnya. Bidang jajar genjang kita namakan bidang alfa. Garis merah di luar bidang itu adalah garis L. Dikatakan garis L berada di luar bidang alfa karena garis L sudah berada di luar batas bidang alfa. Garis pinggir bidang alfa itu adalah batas bidangnya, sementara garis L berada di luar garis tersebut.
tidak menyentuh bidang alfa sama sekali. Karena itulah garis L dikatakan berada di luar bidang alfa. Maupun posisi garis L di samping, di bawah, jika tidak berada dalam garis bidang alfa, maka posisinya dikatakan berada di luar bidang alfa. Yang ketiga, garis menembus bidang. Terdapat gambar bidang alfa dan garis M. Dikatakan garis M menembus bidang alfa karena ujung garis M melewati bidang dan pangkalnya juga tidak berada pada bidang. Yang berada pada bidang hanyalah bagian dari garis tersebut. Jikapun ujungnya berada di sebelah pada bagian bidang sebelah kiri dan pangkalnya berada pada bagian bidang sebelah kanan atau di luarnya, maka posisi garis tersebut juga dikatakan menembus bidang. Jadi, garis dikatakan menembus bidang apabila ujung garis dan pangkal garis tidak berada pada bidang, namun bagian dari garis tersebut melewati bidang atau berada pada bidang. Selanjutnya, hubungan antar dua garis. Hubungan antara dua garis berarti bagaimana posisi garis yang satu dengan garis yang lainnya. Apakah itu berimpit, berpotongan, sejajar, atau ada hubungan garis yang lain. Yang pertama, garis berpotongan. Hubungan antara dua garis yang pertama yaitu garis berpotongan. Dua buah garis dikatakan berpotongan apabila kedua garis tersebut memiliki titik persekutuan yang dikenal dengan nama titik potong. Teman-teman bisa lihat gambar pada bidang alfa. Garis yang ke arah dari kanan bawah menuju kiri atas itu garis L. Garis yang dari kiri bawah menuju kanan atas itu adalah garis K. Kedua garis ini, garis L dan garis K ini dikatakan berpotongan karena mereka memiliki satu titik potong. Titik potong itu dihasilkan dari dua garis tersebut yang saling melewati. Garis K melewati garis L dan garis L melewati garis K, maka titik yang mereka lalui tersebut itu dinamakan titik potong. Jika dua buah garis membentuk titik potong, maka dikatakan dua garis tersebut saling berpotongan. Yang kedua, garis berimpit. Dua garis dikatakan berimpit apabila kedua garis tersebut terletak pada satu garis lurus, sehingga terlihat hanya seperti satu garis saja. Garis berimpit ini, misalkan terdapat bidang alfa, ada garis L dan garis K. Garis L dan garis K dikatakan berimpit apabila kedua garis tersebut merupakan garis lurus dan saling menyatu. Posisi garis L dan garis K tidak terlihat seperti dua garis, hanya terlihat seperti satu garis. Boleh garis L dan garis K ini dua garis yang sama panjang atau salah satu lebih pendek. Apapun itu ukurannya, garis L dan garis K jika mereka berdua itu berimpit, maka hanya terlihat seperti satu garis saja. 3. Garis sejajar. Dua garis dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut tidak memiliki satupun titik persekutuan. Titik persekutuan di sini adalah titik potong. Jika dua garis L dan K yang terdapat pada bidang alfa, teman-teman perpanjang sejauh manapun,
garis K diperpanjang terserah sejauh apapun, dan garis L juga terserah mau diperpanjang sejauh apapun. Kedua garis tersebut tidak akan membentuk titik potong. Itulah yang disebut dengan garis sejajar. Mengapa tidak akan membentuk titik potong? Karena posisinya itu yang membuat mereka tidak akan pernah bertemu atau saling berpotongan. Kecuali jika nanti teman-teman mengubah arahnya. Jika arahnya dirubah, maka kemungkinan untuk berpotongan itu ada. Namun selama arahnya atau posisinya masih sejajar, maka tidak akan membentuk satupun titik potong. 4. Garis tegak lurus. Dua garis dikatakan tegak lurus jika sudut yang dibentuk oleh perpotongan dua garis tersebut membentuk 90 derajat atau sudut siku-siku. Teman-teman bisa lihat ada garis A dan garis B. A dan B terletak tegak lurus dikarenakan garis A yang mendatar dan garis B yang tegak itu membentuk sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu bernilai 90 derajat. Mengapa dikatakan sudut siku-siku? Teman-teman bisa perhatikan tempat perpotongan garis A dan garis B. Itu membentuk seperti huruf L. Huruf L jika benar-benar lurus, jika dibuat dengan garis yang benar-benar lurus, maka itu akan membentuk sudut 90 derajat. Karena terbentuk sudut 90 derajat itulah, maka garis tegak lurus tersebut dikatakan membentuk sudut siku-siku. Video kali ini kita hanya membahas tentang garis saja. Dan video selanjutnya akan kita bahas contoh garis, contoh-contoh soal tentang garis. Dan berikutnya lagi barulah kita akan membahas tentang sudut. Mengapa dipisah? Agar teman-teman bisa lebih mudah dalam memahami materi garis dan sudut. Semoga penyampaian dalam video ini dapat dipahami dengan baik dan dapat dimengerti. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.